Shalom adik-adik semua, apa kabarnya pagi hari ini? Kakak berharap kalian dalam keadaan yang tetap semangat untuk memuji Tuhan pagi hari ini. Adik-adik, kita akan memulai kembali sekolah minggu kita hari ini. Namun sebelum itu kita akan berdoa dulu, kita serahkan semua kepada Tuhan untuk acara hari ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk pagi hari yang indah dan cerah ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang kami terima sampai dengan pagi hari ini, sampai dengan saat ini. Bapa, kami rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu, kami rindu untuk belajar firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami, biar segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Kami boleh banyak belajar mengenai firman Tuhan dan terus diperbaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua acara ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Pelajaran minggu lalu adalah pelajaran yang ke-7, di mana menceritakan mengenai keajaiban Tuhan atas kelahiran Yohanes Sang Pembuka Jalan. Karya Tuhan sungguh ajaib, dinyatakan Tuhan melalui kelahiran Yohanes Pembaptis. Sehingga kelahiran Yohanes Pembaptis membuka jalan bagi banyak orang yang percaya kepada Tuhan untuk dibaptiskan dan membuka pelayanan yang luar biasa, pujian kepada Tuhan kita Yesus Kristus sampai dengan saat ini. Luar biasa adik-adik ya. Nah, hari ini kita akan belajar di pelajaran yang ke-8. Hari ini kita akan belajar mengenai Zakaria. Siapa yang masih ingat siapa sih Nabi Zakaria? Hari ini pelajarannya berjudul Nyanyian Zakaria. Kita akan dengar cerita sekolah minggu kita yang akan disampaikan oleh Kak Riki. Masih ingat dengan Kak Riki ya? So adik-adik, jangan lupa siapkan semua yang diperlukan sekolah minggu hari ini. Alkitabnya, buku sekolah minggunya, alat tulisnya, dan persiapkan hati kalian semua. Oh ya, kakak mau mengucapkan selamat belajar buat adik-adik semua yang akan menghadapi PAS hari Senin, ujian akhir dalam semester ini. Kakak percaya kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna buat adik-adik. Tetap semangat belajar, Tuhan Yesus pasti memampukan adik-adik semua. Oke, selamat mendengarkan Sunday School hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Sukacita
dan semangat. Di minggu ini kita mau berjumpa lagi dan kita mau membahas firman Tuhan. Nah, teman-teman, di minggu kemarin kita bertemu dengan Tante Astrid dan juga dengan teman kita yaitu Sopar. Teman-teman pastinya diberkati dong melalui firman Tuhan yang telah disampaikan oleh teman kita Sopar. Nah, sebelum kita mau melanjutkan lagi, mari bersama-sama Kariki mau mengajak kita mau tundukkan kepala kita. Kariki akan pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu karena Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan Yesus di saat ini. Kami boleh belajar firman-Mu, kami boleh sama-sama akan melihat bagaimana Tuhan menolong kehidupan kami, menolong kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka boleh mengerti, boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuntun hidup mereka Tuhan Yesus, dan kami mau siap belajar firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, teman-teman, hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh yang sangat luar biasa. Kita mau melihat firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 67 sampai dengan 80. Karena ayatnya cukup panjang, teman-teman di rumah cukup memperhatikan apa yang akan Kariki sampaikan supaya kita sama-sama diberkati dengan firman Tuhan tentunya. Nah, kita belajar dari seorang tokoh yang sangat luar biasa. Di minggu-minggu sebelumnya ada beberapa tokoh yang sangat luar biasa. Dari Ibu Maria, dia mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupannya, bagaimana Tuhan menolong hidupnya sehingga dia menaikkan pujiannya kepada Tuhan. Dan juga di mana ada Ibu Hana yang sangat luar biasa juga apa yang dialami dari kebaikan Tuhan sehingga dia dapat menyampaikan ucapan syukurnya kepada Tuhan tentunya. Nah, di minggu ini kita mau melihat dari seorang tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Zakaria. Nah, Zakaria pun melakukan hal yang sama, teman-teman. Zakaria menaikkan puji-pujiannya kepada Tuhan. Apa yang Zakaria lakukan sangat luar biasa tentunya. Nah, di minggu ini kita mau melihat Zakaria, seorang tokoh yang hebat, yang sangat luar biasa. Nah, adik-adik, melalui Zakaria Tuhan memakai juga Ibu Elizabeth, dan juga di mana Tuhan memakai kandungan Ibu Elizabeth, lahirlah seorang anak yaitu Yohanes Pembaptis sebagai sang pembuka jalan. Nah, kita mau belajar di hari ini dari Zakaria. Zakaria menaikkan puji-pujiannya kepada Tuhan atau nyanyian pujian Zakaria. Nah, adik-adik, kita mau belajar bersama-sama atas berkat Tuhan yang Tuhan curahkan kepada Zakaria sehingga Zakaria ini bisa memuji Tuhan. Nah, dari pembacaan firman Tuhan kita di hari ini dari Lukas 1 ayat yang ke-67 sampai dengan ayat ke-80, kita mau melihat bersama-sama berkat-berkat Tuhan. Nah, Zakaria ini memuji Tuhan. Kenapa Zakaria ini sampai memuji Tuhan? Kita mau melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Zakaria, apa yang dialami oleh Zakaria, dan apa yang telah diperbuat oleh Tuhan pada Zakaria sehingga Zakaria menaikkan puji-pujiannya kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 68, firman Tuhan berkata demikian. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Nah, hal yang pertama yang akan kita lihat bersama-sama bahwa Zakaria bersyukur karena Tuhan melawat kehidupannya. Zakaria bersyukur karena Tuhan melawat kehidupannya. Itu yang dialami oleh Zakaria, ada lawatan Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan memperhatikan kehidupan Zakaria, Tuhan turun campur tangan dalam kehidupannya. Dalam setiap permasalahan hidupnya Tuhan ada, dan Tuhan selalu bersama-sama dengan Zakaria. Tuhan melihat kehidupan Zakaria, bagaimana dia hidup benar di hadapan Tuhan. Lalu apa yang terjadi dengan kita? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya? Teman-teman, adik-adik di rumah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita selalu meyakini bahwa ada lawatan Tuhan,
ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga hari lepas hari kita boleh merasakan kebaikan Tuhan, kita boleh merasakan cinta Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau hari ini adik-adik boleh menikmati hari yang luar biasa, bisa bernafas, adik-adik bisa menikmati keluarga, melihat mama papa dan lain sebagainya, semua karena lawatan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan adik-adik semua, teman-teman semua yang di rumah. Oleh karena itu kita patut bersyukur atas semua itu. Kita patut mensyukuri karena Tuhan telah berbuat baik, Tuhan telah melawat kita, sehingga kita hari lepas hari selalu di dalam perlindungan Tuhan. Di mana saja, ketika kita ada di sekolah, ketika kita ada di rumah, ketika kita ada di tempat bermain, ketika kita ada di mana saja, lawatan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Itu yang harus ada dalam kehidupan adik-adik dan Kak Riki tentunya. Nah, sangat luar biasa bukan? Kita diberkati dengan berkat-berkat Tuhan. Dengan luar biasanya Tuhan berkarya, Tuhan campur tangan dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan berkata demikian di dalam ayat 68 bagian A. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya. Tuhan selalu turut campur tangan. Itu yang harus adik-adik dan teman-teman dan Kak Riki tentunya kita harus mengimani dalam kehidupan kita. Itu hal yang pertama yang perlu kita pelajari dari Zakaria. Kenapa Zakaria menaikkan puji-pujiannya kepada Tuhan? Tentunya ada sesuatu yang terjadi, ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Zakaria, dan itulah yang terjadi, di mana Tuhan membawa kelepasan bagi kehidupan Zakaria. Bersyukur dengan itu, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Nah, hal yang berikut yang perlu kita lihat bersama-sama di pagi hari ini yang akan Kak Riki sampaikan dan perlu teman-teman memperhatikan bersama-sama. Kenapa Zakaria ini memuji Tuhan? Karena Zakaria bersyukur Tuhan telah membawa kelepasan bagi kehidupan Zakaria. Zakaria bersyukur karena Tuhan membawa kelepasan bagi kehidupan dia secara pribadi. Itu yang terjadi dalam kehidupan Zakaria, memberi kelepasan. Tuhan memberikan kebebasan manusia untuk menentukan apakah saya, teman-teman di rumah dan Kak Riki hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup menurut dengan jalannya Tuhan, atau kita hidup menurut dunia ini. Ya, ada begitu banyak tantangan yang tentunya kita akan hadapi. Kita di rumah ada berbagai tantangan yang adik-adik teman-teman hadapi di sekolah, di mana saja. Tetapi kita dituntut oleh Tuhan untuk melihat bagaimana Tuhan adalah Allah yang sangat luar biasa. Dia mampu memberi kelepasan bagi kehidupan kita. Hal yang terjadi dalam kehidupan Zakaria itulah yang dia rasakan, bagaimana Tuhan memberi kelepasan bagi hidupnya, sehingga dia dapat bersyukur karena Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan Zakaria. Zakaria hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan sayang, Tuhan lindungi, Tuhan sertai kehidupannya. Adik-adik dan Kak Riki, teman-teman di rumah, tentunya kita merindukan semuanya itu. Kalau sampai hari ini kita ada, kita bernapas, karena Tuhan masih sayang, Tuhan masih mencintai, dan Tuhan masih memberi kelepasan. Tuhan masih memberikan kita sesuatu berkat yang sangat luar biasa. Memberikan mama papa, memberikan keluarga, memberikan teman-teman yang baik, guru-guru sekolah minggu yang senantiasa menolong adik-adik semua, dan juga guru-guru di sekolah, di mana saja orang-orang yang membantu adik-adik, karena semua itu hanya terjadi oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan Yesus sendiri. Nah, adik-adik, teman-teman di rumah, Tuhan memberi kekuatan kepada Zakaria. Bagaimana Zakaria dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Lalu bagaimana dengan kita? Tentunya bahwa kita diberi oleh Tuhan hal yang sama. Apa yang dialami oleh Zakaria, Tuhan beri buat kita. Tetapi pilihan ada di tangan kita, pilihan ada di tangan teman-teman semua dan adik-adik semua di rumah. Apakah kita mau dipakai oleh Tuhan atau mau dipakai oleh dunia ini? Kita siap dipakai, diperlengkapi oleh Tuhan. Nah, karena itu melalui apa yang terjadi, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita sedetik pun. Hal yang sama dialami oleh Zakaria. Ia selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memakai mereka. Tuhan memakai Zakaria sebagai alatnya Tuhan. Hari lepas hari Tuhan memakai Zakaria, dan tentunya Zakaria menjadi motivasi kehidupan kita untuk senantiasa kita bersyukur atas berkat-berkat Tuhan. Firman Tuhan mau mengajarkan bukan hanya ketika kita mendapat berkat Tuhan lalu kita bersyukur, tetapi apapun yang terjadi kita harus selalu bersyukur atas berkat-berkat Tuhan. Kejadian-kejadian dan permasalahan-permasalahan, tantangan yang sedang kita hadapi, kita harus selalu dan senantiasa bersyukur untuk semuanya itu. Firman Tuhan di hari ini kiranya mengingatkan kita bersama-sama, mari kita menjadi Zakaria yang selalu bersyukur atas berkat Tuhan. Dia menaikkan nyanyian pujian yang begitu indah kepada Tuhan karena dia mengalami kebaikan Tuhan. Dan marilah kita, teman-teman di rumah, adik-adik di rumah, dan kariki tentunya, marilah kita senantiasa hidup di dalam kasih Tuhan. Kita mau hidup selalu dalam penyertaan Tuhan sehingga Tuhan akan memberkati adik-adik, dan tentunya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Amin untuk firman Tuhan. Semangat, semangat, dan semangat. Jangan lupa adik-adik, kita mau menghafal ayat hafalan ya. Di hari ini kita mau menghafal ayat hafalan bersama-sama ya, dari Lukas 1 ayat 68. Ayat hafalan kita dari Lukas 1 ayat 68 ya, bersama-sama dengan Kariki. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Sekali lagi ya, kita mau bersama-sama mau menghafal ayat hafalan kita. Lukas 1 ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ya, itu untuk ayat firman Tuhan dan tentunya menjadi ayat hafalan kita di minggu ini. Selalu ingat bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Kita ada persembahan buat Tuhan. Jangan lupa jika sudah penuh tabungan di rumah, silakan beri buat gereja kita TLCC. Karena Tuhan memberkati gereja kita dan Tuhan memberkati mama papa sehingga kita mau bersyukur atas berkat Tuhan melalui persembahan yang kita beri buat Tuhan tentunya. Percaya bahwa Tuhan akan selalu memberkati kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita mau bersama-sama mengakhiri pelajaran kita di minggu ini. Dan kita mau tutup di dalam doa. Karika akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami telah bersama-sama belajar dari Zakaria yang sangat luar biasa yang Tuhan pakai sebagai alat Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadikan kami teman-teman di rumah dan juga kami semua tentunya Tuhan untuk mengikuti teladan hidup dari Zakaria, selalu bersyukur atas berkat Tuhan yang dia alami dalam kehidupannya. Jadikan kami Tuhan untuk menjadi orang-orang, menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa hidup dalam kasih Tuhan, merasakan senantiasa cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati mama papa kami, berkati teman-teman kami, berkati siapapun yang menolong kehidupan kami. Dan tentunya Tuhan kami berterima kasih karena Engkau Allah yang luar biasa yang berturut campur tangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat, semangat, dan semangat.